Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات، عظم الله لكم الأجر بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع إمام منصور من أهل بيت محمد. Ibn Qulawai dalam kitab Kamiluz Ziyarah meriwayatkan dua riwayat yang menceritakan kepada kita betapa Imam As-Sajjad alaihi salam menjalani hari-hari dari kehidupannya setelah peristiwa Karbala dengan selalu mengenang dan menangisi Abu Abdillah Al-Husain yang gugur teraniaya di padang Karbala. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat pertama bahwa selama kurun waktu 20 atau 40 tahun, itu redaksi yang disebutkan dalam riwayat, ada tardid antara 20 atau 40 tahun. Selama kurun waktu yang sangat panjang itu Imam Zainul Abidin mengisi hari-harinya dengan selalu mengingat peristiwa Karbala dan menangisi Al-Husain alaihi salam. Bahkan dalam riwayat kedua pada bab ke-23 dalam Kamiluz Ziyarat, beliau menangisi dan meratapi Abi Abdillah Al-Husain ketika beliau sujud. Tidak disebutkan dalam riwayat itu apakah sujud ketika beliau sholat atau sujud yang sifatnya mustaqil di luar sholat. Karena juga Islam sangat menganjurkan kita selalu sujud kepada Allah walaupun di luar sholat. Ketika kita mendapat nikmat atau ketika kita mengingat sebuah musibah dan meminta kepada Allah untuk disingkirkan musibah dan dibantu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud adalah media yang sangat manjur untuk mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam As-Sajjad diriwayatkan dalam keadaan sujud beliau menangis
sampai-sampai pembantu beliau, maulan lahu, budak beliau yang selalu membantu di rumahnya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Imam As-Sajjad alaihi salam, sehingga kemudian maulan lahu, pembantu beliau itu melancangkan diri, menanya, yang terkesan menegur. Beliau ditegur demikian, amalaka ya ibna Rasulillah, tidakkah telah tiba saatnya wahai putra Rasulullah, engkau tidak larut dalam kesedihan yang menangisi peristiwa yang telah terjadi di masa yang cukup lama. Kenapa kesedihan ini tidak kunjung berakhir? Bahkan tidak sekedar tidak kunjung berakhir, tetapi hari demi hari makin menguat kesedihan Al-Imam As-Sajjad alaihi salam. Tidakkah telah tiba saatnya wahai putra Rasulullah, engkau menghentikan kebiasaanmu menangisi Al-Husain, meratapi kepergian dan kesyahidan ayahmu? Apa jawaban Al-Imam As-Sajjad? Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan menegur budak tersebut, pembantu rumah tangga tersebut. Beliau mengatakan, wahai engkau yang menegurku, sesungguhnya Ya'qub yang hanya kehilangan, bukan ditinggal mati, dan kematiannya juga seandainya terbunuh tidak sekeji yang dialami oleh ayahku dan keluarganya. Ya'qub yang hanya kehilangan satu anak saja, dan dia mengetahui bahwa anaknya tidak mati, anaknya tetap hidup dan dalam keadaan selamat. Walaupun demikian, Ya'qub meratapinya, menangis tanpa henti, sehingga mengundang teguran, bahkan kecaman dari orang-orang sekitarnya. Sementara aku menyaksikan ayahku dan belasan dari keluarga suci Rasulullah disembelih, dipisahkan kepala-kepala mereka dari jasad-jasad mereka, yang sebagiannya masih dalam keadaan hidup. Yuzbahuna kama yuzbahul kabsh. Lalu apakah engkau akan menyalahkanku meratapi dan menangisi kepergian mereka? Kemudian Al-Imam As-Sajjad membawakan sebuah ayat yang juga Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika bercerita tentang Nabi Allah Ya'qub yang menangisi Yusuf sehingga mendapatkan teguran, kecaman dari orang-orang dekat sekitarnya. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengeluhkan apa yang aku sedang alami kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah, bukan mengeluhkan ketetapan takdir yang telah terjadi seakan memprotes Allah. Tidak, justru aku mengeluhkan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tidak mengeluh tentang Allah, kenapa memperlakukan ayahku seperti itu. Aku tidak sedang mengeluhkan Allah, kenapa menakdirkan takdir yang begitu keras dialami oleh keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tetapi aku mengeluhkan kepada Allah. Bukan ashku minallah, tetapi ashku ilallah. Bathi wa huzni. Ini bagian pertama dari jawaban Nabi Allah Ya'qub yang diabadikan di dalam surat Yusuf. Dan sekali lagi, surat Yusuf adalah surat
yang penuh dengan pelajaran besar dan sangat relevan dengan apa yang dialami oleh Abu Abdillah Al-Husain, dan sangat relevan dengan relasi keterkaitan antara Karbala dan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif sebagai pembawa keadilan di muka bumi. Cerita itu Allah sebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisah yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf, Allah sifati dengan ahsanal qasas. Di dalamnya penuh dengan pelajaran. Di dalamnya penuh dengan pelajaran yang harus menjadi hal penting untuk kita ketahui agar kita bisa memanage kehidupan kita sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah dan ditetapkan dalam surat Yusuf. Innama ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu. Bagian kedua dari jawaban Nabi Allah Ya'qub kepada putra-putranya, ketika putra-putranya mengatakan dan menegur Yusuf, tallah qalu, mereka berkata, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, demi Allah kamu senantiasa tanpa henti mengingat Yusuf, hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Ini kalau kamu lakukan terus, kamu akan menjadi orang yang binasa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tangisan Yusuf, tangisan Yakub untuk Yusuf, bagaimana Yakub senantiasa mengingat Yusuf, bahwa mengingat hujjatullah adalah mi'raj yang melaluinya setiap mukmin bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj tidak terbatas pada salat. Tentu kita yakin bahwa as-salat mi'rajul mu'min, tetapi wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dari sekedar ritual yang namanya salat, apabila salat itu kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah seorang Nabi Ya'qub yang begitu agung akan lupa kepada Allah dengan memfokuskan ingatannya kepada putranya Yusuf? Hujjah Allah. Yusuf adalah hujjah Allah. Kita bisa mengambil kesimpulan secara ringkas, dan saya tidak ingin masuk dalam rincian masalah ini, bahwa mengingat hujjah Allah intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya melantunkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dengan semua asmaul husna, namun tidak mengingat hujjah Allah, itu ingatan yang palsu, ingatan yang tidak akan menyampaikan kepada Allah, dan ingatan yang justru akan menjadikan Allah murka kepadanya. Jangan merasa bangga ketika menyisakan waktu berjam-jam dalam hidup hanya mengingat Allah tanpa pernah kenal dengan hujjah Allah, karena itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Justru yang inti dari semua yang inti adalah mengingat hujjah Allah, karena mengingat hujjah Allah adalah inti dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, bahwa Nabi Allah Ya'qub senantiasa mengingat Yusuf, dan itu tidak bertolak belakang dan bertentangan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru di saat Ya'qub mengingat Yusuf, saat itulah Ya'qub benar-benar sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ayyuhal, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Apa jawaban Nabi Allah Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bagian kedua, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
Dan aku dengan tindakanku senantiasa mengingat Yusuf, senantiasa menangisi Yusuf. Pada dasarnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Aku bukan menangisi masa lalu. Aku bukan menangisi sekedar kepergian Yusuf, namun aku menangisi sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Yusuf adalah hujjah Allah yang memiliki sebuah agenda besar untuk meratakan keadilan di sebagian dari muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangisan Yakub bukan semata tangisan untuk mengenang masa lampau, tidak. Tetapi agenda tangisan Yakub adalah agenda masa lalu, agenda sekarang, dan agenda masa depan. Al-Imam As-Sajjad alaihi salam mengutip ayat jawaban Nabi Allah Yakub kepada putra-putranya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, karena kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Kalian tidak mempercayai dan mengimani apa yang aku imani, karenanya kalian alpa, tidak pernah mengingat Yusuf, tidak pernah mau menangisi Yusuf. Andai kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian pasti akan menangisi Yusuf, akan merindukan Yusuf, akan senantiasa menanti kehadiran Yusuf. Ayat lain lanjutan dari cerita Yakub ketika masa demi masa telah dilalui, dan kemudian saudara-saudara Yusuf yang tadinya berusaha membunuh Yusuf harus terpaksa meminta bantuan kepada Yusuf, dan dalam cerita panjang kemudian mulailah terbongkar sedikit demi sedikit apa yang pada awalnya menjadi impian Nabi Allah Yusuf. Dan impian Yusuf bukan sekedar impian biasa. Impian Yusuf adalah wahyu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika apa yang disaksikan dalam mimpi oleh Yusuf sudah terrealisasi dalam kenyataan, Yusuf memerintahkan agar mengirimkan jubahnya untuk dikirim bersama rombongan kepada Yakub. Ketika rombongan yang membawa jubah Yusuf berangkat meninggalkan Mesir menuju tempat tinggal dan kota tempat tinggal Nabi Allah Yakub, dari kejauhan, walamma fasalatil 'ir, ketika rombongan telah berpisah dari kota, dari Mesir menuju tempat tinggal Yusuf yang sangat jauh, ratusan kilo, baru meninggalkan perbatasan kota, qala abuhum, Yakub berkata kepada sebagian anaknya yang masih tetap tinggal bersama dia, sementara yang lainnya sudah berangkat ke Mesir untuk meminta bantuan. Yakub berkata, inni la ajidu riha Yusuf, aku benar-benar mencium bau Yusuf. Bukan karena Nabi Allah Yakub punya daya penciuman yang sangat luar biasa, tidak. Dia seperti layaknya manusia yang lain, punya penciuman yang terbatas. Andai Nabi Allah Yakub memang orang yang punya penciuman yang luar biasa, tentunya semua bau akan kecium, ya. Semua bau akan kecium dari kejauhan. Namun yang tercium oleh Yakub hanya bau jubah Yusuf alaihissalam. Kemampuan untuk mencium yang didorong oleh rasa cinta yang sangat luar biasa kepada hujjah Allah. Sekali lagi, bukan kepada sekedar putra Yakub, tetapi kepada hujjah Allah. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Tapi mungkin kalian akan mencemooh saya
kalau saya akan menjelaskan bahwa benar-benar ada bau Yusuf yang sedang mengarah ke tempat kita. Kemudian Allah lanjutkan, mereka qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka yang ada di sekitar Nabi Yakub mengatakan, demi Allah, engkau benar-benar masih saja berada di dalam kesesatanmu yang dahulu. Sepertinya kamu belum sadar-sadar juga. Puluhan tahun, riwayat menyebutkan, Al-Bihar dalam sebuah riwayat menyebutkan 40 tahun, 20 tahun. 20 tahun Nabi Allah Yakub meratapi dan menangisi Yusuf. Sepertinya 20 tahun ini bukan kamu mulai sadar dan menyadari kesesatan perilakumu, wahai Yakub. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Jadi tangisan Yakub senantiasa mengingat Yusuf yang dilakukan oleh Yakub dianggap sebagai sebuah kesesatan. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Apa kata lanjutan ayat? Falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhi abihi fartadda basira. Dan ketika pembawa kabar gembira itu melaksanakan persis yang diperintahkan oleh Nabi Allah Yusuf, letakkan jubahku di wajah ayahku, nanti dia akan kembali lagi bisa melihat. Yang sebelumnya telah buta, fabyaddat 'ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Maka sembuhlah secara spontan, fartadda basira. Setelah itu kembali Yakub mengingatkan mereka yang pada hari-hari pertama menegur dan mengecam Yakub. Kenapa? Innaka selalu menangisi dan innaka tafta'u tazkuru Yusuf, mengingat Yusuf, menangisi Yusuf. Kenapa? Jawaban Nabi Allah Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah. Dan yang kedua, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Apa yang Nabi Allah Yakub ketahui sementara mereka tidak ketahui? Allah dalam ayat lanjutannya pada ayat ke-96 mengatakan, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi abihi fartadda basira. Ala wajhi fartadda basira. Setelah itu Yakub mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tidakkah telah aku katakan sejak dahulu bahwa aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui? Apa itu? Bahwa tangisanku bukan tangisan orang yang putus asa. Tangisanku adalah keluhan kepada Allah. Tangisanku adalah permintaan dan doa kepada Allah. Tangisan bukan selamanya mencerminkan kecengengan. Tangisan adalah puncak kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan adalah bukti kuatnya pengharapan. Ini yang aku miliki dan kalian tidak memilikinya. Kalian telah menganggap bahwa Yusuf telah binasa. Yusuf telah ditelan oleh masa. Namun aku tidak. Aku meyakini bahwa janji Allah pasti akan terlaksana. Yusuf sejak awal telah bercerita, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, dan tidak mungkin Yusuf akan meninggalkan dunia sebelum janji Allah tersebut terrealisasi. Saya tidak pernah putus asa. Betapapun kalian menganggap Yusuf telah mati, namun saya yakin bahwa janji Allah pasti akan terrealisasi. Janji Allah pasti akan terjadi. Dan media untuk mengeluhkan, media untuk menghadap kepada Allah, berdoa dan memohon adalah tangisan. Tangisan itu justru adalah media yang sangat manusiawi, media yang sangat modern untuk membuktikan bahwa kita butuh, bahwa kita punya pengharapan, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Itulah filosofis kenapa
Ada penekanan yang sangat luar biasa dari Ahlul Bait agar kita menangisi Al-Husain alaihi salam dan menjadikannya sebagai rutinan kita. Al-Husain alaihi salam adalah disebutkan dengan al-musibatur ratibah, pemilik musibah yang terus tidak akan pernah berhenti. Kenapa Ahlul Bait menekankan bahwa agar kita selalu mengingat Al-Husain alaihi salam? Anjuran yang sangat dari Ahlul Bait agar kita selalu mengenang Al-Husain di hari Asyura, di hari Arba'in, dan di hari-hari lain. Sehingga punya slogan bahwa kulla yaumin Asyura wa kulla ardin Karbala. Tangisan yang telah dicontohkan oleh Al-Imam Zainul Abidin As-Sajjad. Bahkan jauh sebelum itu, Syekh Abdul Husain Al-Amini dalam kitabnya Siratuna wa Sunnatuna atau Sunnatuna wa Siratuna menyebutkan ada 15 momen, 15 kesempatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi Al-Husain alaihi salam, meratapi Al-Husain alaihi salam sebelum terjadi. Al-Imam Amirul Mukminin berapa banyak diriwayatkan menangisi Al-Husain. Az-Zahra menangisi Al-Husain. Al-Mujtaba menangisi Al-Husain. Setelah peristiwa Karbala, Al-Imam Zainul Abidin menangisi Al-Husain. Para a'immatul adhar menjadikan bahwa al-buka'u wal-aza'u 'ala Al-Husain sebagai media untuk menguatkan keyakinan kita akan pertama kebenaran pihak Al-Husain alaihissalam dalam perjuangannya. Kedua, ingin menanamkan keyakinan yang kokoh bahwa Al-Husain tidak kalah. Al-Husain punya sebuah proyek besar yang akan terrealisasi di tangan putra beliau Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Jadi tangisan untuk Al-Husain adalah tangisan untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran dan kedatangan putra Al-Husain Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Katakan kepada mereka yang mencemooh para Syiah, kenapa kalian wahai Syiah tidak henti-hentinya menangisi Al-Husain? Katakan kepada mereka, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu ma la ta'lamun. Apa salah kita kalau kalian bodoh tidak mengetahui apa yang kita ketahui? Itu urusan kalian, kebodohan kalian musibah buat kalian. Namun apa yang kita ketahui adalah nikmat besar buat kalian. Kenapa kalian ingin meminta agar kita membuang nikmat besar dan mendapatkan kebodohan seperti yang kalian miliki? Musibah ketika seorang tidak memiliki keyakinan bahwa janji Allah akan pasti terrealisasi. Sebuah musibah besar. Apa arti kehidupan mereka? Bahkan apa arti ibadah mereka? Andai ibadah itu tidak didasarkan kepada pengenalan kepada hujjah Allah, tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Dalam keyakinan kita dan riwayat-riwayat ahli sunnah pun mengatakan bahwa salah satu syarat inti amal-amal ibadah itu diterima oleh Allah adalah ketika amal ibadah itu dilaksanakan di atas dasar wilayah kepada Ahlul Bait. Kenapa? Tentu karena ibadah yang dilakukan tidak di atas dasar wilayah bukan ibadah yang akan menyampaikan kepada Allah. Justru ibadah yang akan menyesatkan hamba untuk tidak sampai kepada Allah. Betapapun dia sujud di hadapan Allah di depan Ka'bah. Karena apa arti menghadap ke Ka'bah? Sujud di depan Ka'bah, ketika menyembelih korban dihadapkan ke kiblat. Apa arti kiblat yang sifatnya fisikal? Andai dilakukan ibadah-ibadah itu tidak di bawah pengakuan kita kepada hujjah Allah. Dan ini bukan sesuatu yang sektarian. Ayat-ayat Al-Quran bisa kita hadirkan untuk membuktikan itu. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa bisa contoh ayat
dalam surat Al-Baqarah, ayat yang berbicara tentang tahwilul qiblah. Wa ma ja'alnal qiblata allati araynakaha illa lina'lama man yattabi'ur rasula. Jadi menghadap ke kiblat Ka'bah, andai bukan karena diperintah oleh Rasulullah, tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun ketika mereka melakukan ritual mengitari Ka'bah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inti dari kamu menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat adalah ittiba' kepada Rasulullah. Artinya mengakui syahadah yang kedua. Tidak cukup dengan syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, maka semuanya akan beres. Tidak, asyhadu alla ilaha illallah apabila tidak disertakan, tidak disusul dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua ritual yang dilakukan sekalipun atas nama Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Intinya adalah mengakui hujjah Allah. Demikian juga karena hujjah Allah tidak terbatas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah adalah an-nabi wa ahlul bait. Dalam ritual haji, ketika Nabi Allah Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram liyuqimus shalah. Kemudian ayatnya mengatakan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi ritual haji yang telah diceritakan dalam ayat tersebut dari amal Nabi Allah Ibrahim yang kemudian Allah jadikan satu paket amalan haji. Setelah itu Allah mengatakan faj'al. Dalam doa Nabi Allah Ibrahim, faj'al, itu konklusi dari semua ritual haji adalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati mereka, hamba-hambamu yang engkau pilih, karena memang mereka layak engkau pilih. Jadikan hati-hati mereka itu punya kecintaan, kecenderungan kepada keluargaku, keturunanku dari Ismail. Siapa keturunan Nabi Allah Ismail selain Muhammadun wa ahlu baitihi? Jadi faj'al afidatan minan nas. Andai haji dilakukan tanpa punya kesadaran bahwa mereka cenderung kepada ahlul bait, sebenarnya mereka bukan sedang datang untuk mendatangi atau menghadap batu yang namanya Ka'bah. Namun kedatangan mereka faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, bukan ilaihi, bukan kepada al-haram. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, bukan agar engkau ya Allah menjadikan kecintaan dan kecenderungan ada pada hati mereka kepada Ka'bah. Tidak, kepada mereka ahlu bait Nabi dari keturunan Ismail. Andai itu tidak ada dalam ritual haji, maka haji itu tidak jauh beda dari hajinya kaum musyrikin. Haji kaum musyrikin mereka lakukan tanpa mengakui wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa mengakui hujjah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa bahwa ziarat arba'in, ketika mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita di waktu-waktu yang akan datang untuk bisa ikut ziarah arba'in, berjalan muasatan li ahlil bait, bahwa ziarah arba'in menuju Karbala untuk menghadap ke pusara Al-Husain alaihissalam adalah manifestasi dari faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Haji secara bahasa dan dalam penggunaan syariat tidak semata haji ke tanah haram. Haji menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji mendatangi pusara suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajj wa ziyarah tidak bisa
dipisahkan dan dibedakan. Jadi inti dari ketika hamba-hamba Allah yang mukmin berziarah kepada Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam pada dasarnya adalah untuk tajdidul bai'ah, memperbarui baiat kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Hati-hati kita cenderung kepada ahli diri. Untuk apa? Untuk menyambut kehadiran dan kedatangan hujjah Allah yang Allah telah siapkan untuk memimpin dunia dengan keadilan, untuk memimpin dunia dan membawa kebahagiaan buat seluruh umat manusia. Jadi agenda Asyura dan Karbala jangan pernah kita pisahkan dengan agenda Daulatuz Zuhur, agenda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Apabila kita memisah antara Asyura dan Zuhur Al-Mahdi, ketika kita memisah antara Karbala dan cita-cita Karbala dengan cita-cita yang akan terrealisasi di tangan Al-Mahdi, kita tidak akan pernah mengenal apa itu Asyura dan tidak juga pernah bisa mengenal apa itu Al-Mahdi dan apa agenda-agenda Al-Mahdi. Kita harus memahami Al-Mahdi melalui Karbala, sebagaimana kita akan mendapatkan semangat untuk mempersiapkan diri menyambut Al-Mahdi dari Karbala. Al-Husain alaihi salam telah mempersiapkan kaum mukminin dengan persiapan yang sangat luar biasa, agenda jangka panjang. Untuk apa? Untuk menyambut kehadiran Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Karena kita menyaksikan di dalam doa-doa ziarah, baik ziarah Asyura yang khusus, ziarah-ziarah yang mutlaqah, ziarah Al-Husain di hari-hari selain Asyura, kita selalu menemukan paragraf doa yang selalu mengaitkan antara Asyura dengan kemunculan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dan itu artinya apa? Al-Husain mempersiapkan apa yang sedang kita saksikan, Masirat Arba'iniyah yang menggemparkan dunia. Ini adalah ayatullah, tanda-tanda Allah. Namun berapa banyak miliaran umat manusia di dunia menutup mata dari kenyataan itu. Itu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui mukjizat Al-Husain yang terbesar, saksikan di hari Arba'in. Itu mukjizat Al-Husain yang terbesar. Siapa yang bisa memobilisasi puluhan juta umat manusia untuk menuju satu titik dengan keteraturan yang sangat luar biasa, dengan sementara tidak banyak yang mereka miliki, namun bisa teratur sedemikian rupa. Tidak ada yang terlantar, tidak ada yang kelaparan, bahkan tidak banyak, hampir bisa dipastikan tidak pernah terjadi gesekan, tidak pernah terjadi kericuan. Sesuatu yang sangat mukjizat. Kalaupun miliaran umat manusia alpa, lalai, tidak memikirkan itu, tidak merenungkan, ketahuilah bahwa tidak sedikit mata-mata yang meneropong dan menganalisa ini semua, bahwa ini semua adalah sesuatu yang dahsyat dan lebih dari itu membahayakan. Mereka memahami bahwa ziarat Arba'in berjalan dari berbagai titik di negeri Irak menuju satu titik, kiblat Al-Ahrar Al-Husain di Karbala, adalah sebuah ancaman besar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah mobilisasi yang dilakukan oleh Al-Husain alaihissalam untuk mempersiapkan kemunculan putra beliau Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sebagaimana nanti Al-Mahdi ketika muncul,
Beliau akan melakukan semua yang bisa beliau lakukan untuk mempersiapkan masyarakat dunia menyambut kemunculan kembali Al-Husain dari alamul barzakh untuk memimpin mereka. Ada 3 yang saya tidak punya banyak waktu untuk merincikannya, bahwa Asyura tidak bisa kita pisah dengan Al-Mahdi dan Al-Mahdawiyah. Al-Mahdi dan Al-Mahdawiyah tidak bisa kita pisahkan dari keyakinan tentang raj'ah. Dan ini semua kita bisa lihat rangkaian yang begitu rapi dalam doa-doa ziarah Ahlul Bait. Karenanya adalah perlu untuk kita lakukan. Membaca doa ziarah, rutinan ziarah jayyid. Tidak ada aib sama sekali. Sebuah kebaikan yang sangat luar biasa harus kita kembangkan. Namun duduk untuk merenungkan pasal demi pasal dari isi ziarah-ziarah Ahlul Bait itu juga sesuatu yang penting, agar ketika kita membaca doa ziarah kita memahami bahwa apa yang sedang kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Untuk menyingkat waktu, saya ingin bacakan 2 kutipan dari doa ziarah Asyura. Fa'as'alullaha alladhi akrama maqamak wa akramani bik. Ini salah satu pasal dari ziarah Asyura. Maka aku memohon, seorang peziarah menyampaikan permohonan dan doanya kepada Allah. Fa'as'alullaha alladzi akrama maqamak. Aku memohon kepada Allah yang telah memuliakan maqammu wahai Al-Husain, wa akramani bik, dan memuliakan aku denganmu. Kemuliaanku bukan karena diriku, kemuliaanku bukan karena apa-apa, kemuliaanku murni karena Al-Husain alaihi salam. Jangan ada yang pernah membanggakan kemuliaannya karena ilmu, karena ibadah, karena nasab, karena apapun. Kemuliaan seorang mukmin Husaini murni karena Al-Husain. Andai tidak mengenal Al-Husain, maka semua yang kita lakukan bukan saja tidak membawa kemuliaan di hadapan Allah, di sisi Allah, justru semua yang kita lakukan akan menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Alladzi akramani bika, apa yang kita minta? An yarzuqani talaba tharik, agar Allah menganugerahkan kepadaku menuntut balas atas kematianmu wahai Al-Husain ma'a imamin mansurin min ahli baiti Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ini kita bisa saksikan bahwa ziarah Asyura langsung dikaitkan dengan apa? Kehadiran Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan, untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam. Apabila kita cuman fokus membicarakan Al-Husain tanpa kita kaitkan dengan Al-Mahdi, berarti kita masih baru memahami setengah dari qadhiyah Karbala. Apa yang kita ingin ketahui tentang Karbala belum utuh kita ketahui. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Al-Mahdi tanpa mengaitkan dengan Asyura dan Al-Husain, ketahuilah pasti akan berbenturan dengan pemahaman yang keliru tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Karenanya betapapun kaum muslimin selain Syiah Imamiyah meyakini Al-Mahdi sebagai imam yang ke-12, Al-Mahdi pemimpin di akhir zaman, namun ketika mereka mengenal Al-Mahdi terpisah dari Karbala, ketahuilah pemahaman mereka mayanfa. Pemahaman mereka tidak akan bisa terrealisasi. Pemahaman mereka hanya akan menyesatkan mereka. Karena ini mata rantai. Ajaran Islam ini tidak bisa difahami sepenggal-sepenggal. Manzuma, satu kesatuan, satu paket lengkap ajaran Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Kedua, bagian lain dari doa Asyura, wa as'aluhu an yuballighaniyal maqamal mahmud lakum indallah wa an yarzuqani talaba thari ma'a imamin hudan
zahirin natiqin bil haqqi minkum. Bahwa apa yang dialami oleh Al-Husain adalah benar. Al-Husain sarullah wa ibnu sarih. Al-Husain adalah yang akan menuntut balas adalah Allah. Namun kita kaum mukminin harus juga berandil, karena apa yang dialami oleh Al-Husain, musibah Al-Husain tidak semata musibah pribadi Al-Husain. Musibah Al-Husain, kalau dalam bagian pertama doa itu talabat sarikum, dalam bagian yang kedua sari, karena terbunuhnya Al-Husain di Karbala itu sama dengan saya yang terbunuh. Terbunuhnya Al-Husain, siapa walidamnya selain Allah, Rasul dan Ahlul Bait? Kami kaum mukminin adalah walidam yang punya hak untuk menuntut siapapun yang terlibat dalam pembunuhan kepada Al-Husain alaihissalam. Sekali lagi, ringkas kata bahwa qadhiyat Karbala dikaitkan dengan qadhiyat asrul zuhur, bahwa kemunculan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah harus menjadi yang menyambungkan kita dengan Al-Husain. Karena Al-Husain alaihi salam adalah yang syahid, gugur dalam rangka ingin mewujudkan cita-cita para anbiya. Dalam ziarah Jami' Al-Kabirah, doa ziarah yang azim, luar biasa, doa yang diwariskan oleh Imam Aliul Hadi. Doa ziarah Jami'ah itu adalah total ajaran al-Islam, aqidatan, dan semuanya ada dalam doa ziarah Jami'ah. Doa yang sangat luar biasa. Dalam doa ziarah itu ada bagian yang sangat penting. Di antaranya seorang mukmin yang berziarah setelah menyampaikan, mempersaksikan keyakinannya di hadapan Allah, wa ushhidullah, kemudian wa ushhidukum, apa yang kita persaksikan di hadapan Allah dan Ahlul Bait. Di antara pasal-pasalnya banyak. Saya akan ambilkan yang terkait dengan apa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Mu'minun bi'iyabikum. Orang yang berziarah pada Ahlul Bait harus selalu dalam keyakinannya dia beriman bahwa Ahlul Bait akan kembali ke muka bumi untuk memimpin umat manusia satu demi satu. Mu'minun bi'iyabikum musaddiqun biraja'atikum. Kami percaya benar kalian akan kembali ke muka bumi. Muntazirun li amrikum. Kami siap senantiasa menanti kejayaan kalian akan memimpin dunia. Murtaqibun li daulatikum. Semua ini terkait dengan masa raja'ah. Terkait dengan masa raja'ah. Jadi Asyura, Daulatul Mahdi, dan Raja'atil A'immah adalah satu paket yang tidak bisa kita pisah-pisahkan dan tidak semestinya kita pisah-pisahkan. Yang beriman dengan Al-Mahdi harus mendasarkan keimanan kepada Al-Mahdi dengan Asyura. Yang percaya dengan Asyura, dia pasti akan percaya dengan Al-Mahdi. Yang percaya dengan Al-Mahdi tidak bisa dipisahkan kepercayaan dan keimanannya dengan Al-Mahdi dengan Raja'atul A'immatil Athhar alaihim afdhalus salati wassalam. Jadi ketika kaum Syiah di seluruh dunia tidak henti-hentinya dan tidak pernah bosan, dan jangan pernah ada yang bertaruh, jangan ada yang nekat-nekat taruhan. Kira-kira kapan ini orang-orang Syiah ini capek memperingati Al-Husain? Tidak mungkin. Kenapa? Karena memperingati Al-Husain didasarkan dengan kesadaran mengingat Al-Husain, memperingati Al-Husain, menangisi Al-Husain bukan karena mengingat masa lampau, tidak. Namun tangisan meratapi Al-Husain, memperingati Al-Husain, senantiasa menyebut Al-Husain adalah agenda masa depan. Agenda masa depan. Al-Husain alaihissalam bukan cuma milik masa lampau. Walaupun benar Al-Husain alaihissalam
telah mengilhami bahkan para nabi, para anbiya, terilhami mereka dengan apa yang nanti akan diperagakan oleh Al-Husain alaihissalam. Bukan cuma masalah kesabaran Al-Husain, bukan karena semata ketulusan Al-Husain, tidak. Para anbiya menjadi terdidik, dan tidak usah takut dengan redaksi ini. Tidak usah takut dengan redaksi. Al-anbiya terdidik oleh Al-Husain alaihissalam. Al-anbiya terdidik oleh Al-Husain alaihissalam. Kita bisa saksikan riwayat-riwayat, hatta dalam sumber-sumber ahli sunnah mengatakan bagaimana Adam menangisi Al-Husain, bagaimana Nuh menangisi Al-Husain, bagaimana Ibrahim menangisi Al-Husain, bagaimana Nabi Allah Zakaria meratapi Al-Husain, bagaimana Nabi Allah Zakaria siap putranya dikorbankan untuk muasatan lil Husain, karena ingin juga merasakan walaupun sedikit dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika putranya Al-Husain dibantai di Karbala. Anbiya menangisi Al-Husain alaihissalam. Apa itu artinya para nabi menangisi Al-Husain alaihissalam? Apakah para anbiya itu cengeng? Apakah anbiya itu hanya ingin melampiaskan emosional mereka kemudian menangis wassalam? Tentu tidak. Karena tangisan itu adalah ibadah, tangisan itu adalah taqarrub kepada Allah. Karenanya para anbiya maqam mereka hari demi hari makin naik dan meninggi karena tangisan mereka kepada Al-Husain alaihissalam. Wa illa, apa arti para anbiya menangisi kalau itu bukan ibadah? Mungkinkah para anbiya akan mengingat Al-Husain, menangisi Al-Husain, andai itu bertolak belakang dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah Rasulullah juga menangisi Al-Husain apabila menangisi Al-Husain itu tidak ada pengaruh apapun dalam manawiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karenanya Al-Imam Amirul Mukminin alaihissalam, sebagaimana juga diriwayatkan dalam kitab Kamiluz Ziyarat, Ibn Qulawai marja' a'la Syiah di zamannya. Bukan sekedar penulis kitab biasa, tidak. Marja' a'la. Para pengikut Syiah di zamannya, satu zaman tidak jauh dengan Syekhul Kulaini. Ibn Qulawai meriwayatkan Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang maqam Al-Husain alaihissalam, dan saya akan akhiri setelah menyebutkan riwayat ini. Apa kata Imam Amirul Mukminin? Dengan memanggil dengan panggilan penghormatan dan pemuliaan yang sangat luar biasa. Ali, ayahnya Al-Husain, namun demikian memanggil anaknya dengan ya Aba Abdillah. Ada makna yang sangat dalam ketika seorang dipanggil dengan kunyah, menyebutkan ya Abu Fulan, itu tidak sama dengan ketika menyebut ya Fulan dengan menyebutkan namanya. Karenanya contoh saja, ketika ada seorang yang mendakwah Imam Ali di masa kekhalifahan Imam Ali, mendakwah Imam Ali, karenanya katanya barangnya ada dipegang Imam Ali, itu barang saya. Maka datanglah kedua-duanya Imam Ali, Khalifatul Muslimin, datang di hadapan jaksa yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin, jaksa. Ketika itu jaksanya bertanya begini kepada Imam Ali, bagaimana tanggapanmu wahai Abul Hasan? Kata Imam Ali, dalam mahkamah jangan panggil saya Abul Hasan, itu mengesankan kamu sedang memuliakan saya, sementara tadi kamu ketika memanggil orang itu dengan sekedar namanya saja, panggil saya Ali bin Abi Thalib. Ringkas kata yang ingin saya katakan bahwa memanggil dengan kunyah itu pengagungan, memanggil dengan kunyah adalah ta'zim. Al-Imam Amirul Mukminin alaihissalam memanggil putranya ya Abul Hasan, ya Aba Abdillah, afwan, ya Aba Abdillah, uswatun anta qidama, engkau benar-benar teladan, benar-benar uswah sejak masa lampau, bukan sekedar sekarang kamu uswah, nanti setelah peristiwa Karbala kamu uswah, tidak, qidaman.
Sejak zaman dahulu, sejak zaman azal, engkau adalah teladan, engkau adalah uswah, engkau adalah guru besar umat manusia termasuk para anbiya. Ya Aba Abdillah, uswatun anta qidama. Tidak usah ragu-ragu. Riwayat sahihah 100%. Riwayat sahihah 100%. Amirul Mukminin memperkenalkan kepada kita, kepada dunia, inilah putraku Al-Husain uswah. Al-Husain adalah guru besar umat manusia, qidaman sejak zaman dahulu. Kembali ingin saya sampaikan bahwa peringatan Asyura, peringatan hari Arba'in, senantiasa mengenang Al-Husain, mengingat Al-Husain, meratapi Al-Husain adalah agenda masa depan. Adalah keluhan kita kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah, bukan mengeluhkan ketetapan Allah atas kita, namun mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah puncak dari ibadah. Apa yang sedang kita lakukan, duduk mengenang Al-Husain, mengingat Al-Husain adalah ibadah. Wa ayyu ibadah, ibadah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, berbahagialah kita yang dibukakan pikiran kita, hati kita untuk selalu mengenang Al-Husain alaihissalam, untuk selalu mengingat Al-Husain alaihissalam, menggelar acara-acara ini, dan katakan kepada mereka yang masih belum mengetahui rahasia di balik apa yang kita lakukan, inni a'lamu ma la ta'lamun, wassalam. Tidak usah buang-buang waktu untuk ngototi mereka-mereka yang tidak setuju dengan acara-acara yang didukung 100% oleh Ahlul Bait. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apa salah kita kalau kita tahu dan kalian tidak tahu? Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. Wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.